Hai mas-mas dan mbak-mbak yang smart dan hebat. Jumpa lagi dengan Bunda Yayah dalam serial video pembelajaran So Smart. Kali ini Bunda akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang pola hubungan kelompok sosial. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Ya. Pola hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat. Ya. Mikhail Banton mengemukakan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan yang terjadi antar kelompok ras, kelompok sosial. Di antaranya ada proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Jadi pada dasarnya kita bisa membedakan bahwa dalam pengelompokan sosial di masyarakat, jenis-jenis pola hubungannya antara lain satu, akulturasi, di mana akulturasi ini terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Akulturasi terjadi tidak hanya pada masyarakat yang posisinya sama, tetapi juga terjadi pada masyarakat yang posisinya berbeda. Yang kedua, ada dominasi. Dominasi terjadi jika suatu kelompok sosial atau kelompok ras menguasai kelompok lainnya. Entah nanti dengan mayoritas dominan kelompok yang jumlahnya besar mendominasi, entah dominasi minoritas dominan kelompok yang kecil mendominasi. Yang ketiga, jenis pola hubungannya adalah paternalisme, yaitu suatu bentuk dari dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Berikutnya ada pola hubungan yang lain, integrasi. Suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras. Artinya perbedaan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat itu diterima ya secara terbuka oleh masyarakat. Ini adalah pola yang integrasi. Pola yang kelima adalah pluralisme. Suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak berdasar. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pola hubungan yang antar kelompok, yaitu akulturasi. Secara sosiologis, ya, kita bisa mendefinisikan akulturasi adalah pembauran atau percampuran antar dua budaya yang menghasilkan budaya baru tapi masih mengandung unsur budaya lama. Yang kalau saya gambarkan budaya percampuran misalnya A dengan plus B itu akan menghasilkan unsur budaya baru yang budaya lama itu masih ada menjadi A dan B. Pola hubungan antar kelompok yang dominasi. Yang kita mulai dari pertama. Yang kedua adalah dominasi, yaitu suatu keadaan di mana suatu kelompok ras yang satu menguasai kelompok ras yang lain. Pada gambar kalian bisa melihat ketika ras putih zamannya Hitler menguasai, mendominasi kelompok ras kulit hitam, orang-orang Negro. Berikutnya, ada 4 proses yang terjadi dalam pola hubungan dominasi. Yang pertama, genosid atau genosida, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan sistematis. Yang kita lihat misalnya, ya adanya terorisme yang terjadi dalam masyarakat, itu termasuk pola
hubungan yang dominasi yang tipe pertama, yaitu genosida. Kemudian yang kedua, ada dominasi yang berupa pengusiran. Contoh, misalnya pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat Sungai Jordan. Kita melihat ya permasalahan yang ada di Israel ya, yang menguasai ya orang-orang dari warga Palestina. Kemudian proses yang ketiga dari dominasi adalah segregasi, pemisahan antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Kita melihat contoh dari segregasi ini ketika Afrika Selatan yang waktu itu belum menjadi Republik Afrika Selatan, yang waktu itu adanya dominasi dari kelompok orang kulit putih yang dia justru mendapatkan duduk dalam legislatif pada masyarakat Afrika. Ini contoh ya, yang didominasi. Kemudian bentuk yang proses dominasi yang lain adalah proses asimilasi. Ya, pembauran dua unsur budaya yang menghasilkan budaya baru yang tentunya berbeda dengan budaya asal. Contoh saya gambarkan misalnya pembauran campur dua budaya. Budaya yang satu A bertemu dengan budaya B, A plus B, itu nanti akan menghasilkan unsur budaya baru yang tidak sama. Sebut saja itu menjadi C. Kemudian pola hubungan antar kelompok yang lain adalah paternalisme. Bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Contoh yang kita lihat dalam bidang industri, dalam ekonomi di Indonesia, ya kita banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa, etnis Cina. Walaupun jumlah mereka kecil, minoritas, tapi dia mendominasi ekonomi kita. Contoh yang terlihat jelas dalam masyarakat, ya orang Cina ya menguasai perusahaan-perusahaan. Orang Cina di Indonesia dia punya modal banyak sehingga dia bisa mendirikan Alfamart, ya, kemudian Indomaret yang memang modalnya adalah dari orang-orang Cina, yang itu nanti bisa mematikan potensi dari ekonomi rakyat. Pasar-pasar tradisional mulai ditinggalkan. Itu untuk yang paternalisme. Ya. Ada 3 bentuk masyarakat menurut Banton ya, pada masyarakat yang menggunakan pola hubungan paternalisme. Yang pertama adalah masyarakat metropolitan, yaitu yang di daerah asal dari pendatang, orang-orang dari Cina, orang minoritas mungkin dari Arab yang dia menguasai juga perdagangan, itu adalah termasuk masyarakat metropolitan. Kemudian ada masyarakat kolonial, yaitu masyarakat pendatang, dan sebagian besar adalah masyarakat pribumi. Kita yang mayoritas itu termasuk masyarakat kolonial yang memang kita didominasi, kita dijajah, kita diatur oleh golongan minoritas. Kemudian ada masyarakat pribumi yang memang tereksploitasi atau yang dijajah. Nah, contohnya adalah penjajahan bangsa Belanda terhadap masyarakat Indonesia adalah salah satu contoh proses paternalisme. Kemudian yang lainnya, pola hubungan antar kelompok lainnya adalah integrasi. Ya, suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus. Yang kita contohkan di sini, ya, proses integrasi ketika negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia menjalin hubungan diplomatik, menjalin hubungan multilateral dalam upaya untuk menciptakan pola hubungan yang integrasi. Next, berikutnya adalah pola hubungan antar kelompok pluralisme. Suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat, di mana menurut penelitian Furnival ya di Indonesia bahwa masyarakat
Majemuk di Indonesia adalah suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang berbeda. Masyarakat plural, masyarakat majemuk. Di mana kita melihat contohnya pada saat kita masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Eropa, yaitu mereka yang menjajah Belanda, kemudian ada Inggris dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok yang kedua, kelompok timur asing lainnya, yaitu negara-negara pendatang yang minoritas, yaitu orang Cina, Arab, dan sebagainya. Kemudian ada golongan bumi putra atau penduduk asli Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda terdiri dari 3 kelompok, dan mereka hidup berdampingan ya dalam satuan politik. Namun sebenarnya mereka terpisahkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Berikutnya, menurut Stanley Lieberson, bahwa pola hubungan antar kelompok itu ya dibedakan. Yang pertama, pola dominasi penduduk pendatang atas pribumi. Contohnya tadi kedatangan bangsa Eropa ke Asia, ke Afrika, termasuk ke Amerika dan Indonesia. Berikutnya ada menurut Stanley Lieberson yang kedua adalah pola dominasi kelompok pribumi atas pendatang. Ya, contohnya dominasi orang kulit putih Prancis atas kelompok pendatang dari Aljazair, Cina, Turki, atau dominasi orang kulit putih yang ada di Afrika Selatan, ya, yang mereka mengenal dengan adanya rasisme. Nah, itu tentang beberapa pola hubungan. Berikutnya adalah karakteristik atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Ya, kita bisa menyimpulkan dari berbagai pola hubungan bahwa dimensi hubungan antar kelompok ada yang didasarkan pada dimensi sejarah. Ya, sejarah ketika kita dijajah, kita bisa melihat ada paternalisme, ada pluralisme. Kemudian dari dimensi institusi kita juga bisa melihat, kemudian dari dimensi gerakan sosial dan dimensi sikap. Apa sih beda antara partikularisme dan eksklusivisme kelompok? Ya, partikularisme, ya, contoh, mungkin kita bisa membedakan di sini dari contoh. Misalnya seorang pimpinan dari suatu perusahaan konstruksi, ya, misalnya dia hanya bisa memperkerjakan buruh atau pekerjanya yang berasal dari kampungnya sendiri. Ya, atau kita dalam bahasa politiknya partikularisme itu sama dengan istilahnya adalah kroniisme dalam konsep politik, ya. Jadi hanya orang-orang yang menjadi kroni, sahabat, keluarganya yang dia akan menjadi anggota kelompok. Ya. Sementara kalau eksklusivisme, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah suatu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Jadi ini sangat beda jauh. Nah, untuk mengakhiri, bagaimana sih dinamika kelompok sosial dalam masyarakat? Adanya pola hubungan tadi membawa konsekuensi bahwa kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat itu bersifat dinamis, sehingga terjadi dinamika kelompok sosial. Apa sih dinamika kelompok? Secara gamblang kita mendefinisikan adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang dapat menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Ini fungsinya menciptakan kerjasama, memudahkan menyelesaikan pekerjaan, dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Itu saja materi yang bisa Bunda berikan tentang pola-pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Materi ini adalah mengakhiri dari materi KD 3.1, yaitu tentang pengelompokan sosial di dalam masyarakat. Simak terus
serial video pembelajaran So Smart. Salam literasi dan tetap semangat belajar.